Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingin memulai dengan, saya tidak tahu waktu kalian kecil apakah punya teman khayalan, teman imajinasi. Biasanya anak-anak kecil itu, atau waktu kita kecil, mungkin usia 5 tahun, kalau masih ingat ya, atau 4 tahun kalau masih ingat, atau SD lah. Biasanya anak-anak itu, atau kita sewaktu anak-anak punya teman imajiner, punya teman khayalan. Yang saya ingin sampaikan kepada kalian adalah, dalam satu sudut pandang, Allah itu adalah teman kita. Dan itu bukan imajinasi, bukan khayalan. Saya ulangi, dalam satu sudut pandang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah teman kita, teman. Bukan teman khayalan, bukan lagi teman imajiner. Teman. Saya kasih tahu dulu dasarnya sebelum saya bicara lebih panjang lagi. Di dalam Al-Quran ada kata waliyun. Salah satu arti dari waliyun itu artinya adalah teman. Salah satu artinya. Kita di IMIN ini menutup pembicaraan, kalau bukan wabillahi taufiq wal hidayah, kita bilang wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah adalah walinya orang-orang bertakwa. Salah satu arti wali itu adalah teman. Dan Allah adalah temannya orang-orang bertakwa. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW ketika di akhir hayat beliau, salah satu kalimat yang keluar dari lisan beliau adalah Ar-Rafiq Al-A'la. Ar-Rafiq Al-A'la. Kalau di imla, di dikte, alif lam ra fa ya qaf. Diambil dari kata ra fa qaf. Qaf bukan kaf ya, qaf. Ar-Rafiq Al-A'la itu artinya teman yang tertinggi atau teman yang teragung. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rafiq Al-A'la artinya adalah teman yang agung. Itu dirujuk atau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesan saya malam ini adalah, jadikanlah Allah sebagai temanmu. Saya ulangi, jadikanlah Allah sebagai temanmu. Kan di masa-masa usiamu sekarang ini, kamu loyal kepada teman. Salah satu slogannya anak IMIN itu adalah togetherness, kebersamaan. Jadi kamu beralih dari orang tua, mendengar orang tua waktu SD, sekarang pelan-pelan tidak lagi mendengar orang tua, tapi mendengar teman. Nah, karena itu saya sampaikan kepada kalian, jadikanlah Allah sebagai temanmu. Nah, karena itu saya mau bicara tentang Allah sebagai teman. Pertama, ini bagus kalau kau tulis ini, mumpung kau ada kertas, ada pulpen, bagi yang mau menulis. Sekali lagi, ini saya tidak berharap kalian memahami, tapi tahu saja, tahu. Apalagi kalau ada tempenya, enak itu. Pertama, Allah itu ada. Allah itu ada. Maksudnya apa? Maksudnya, Anda ini ada karena ada orang tuanya. Orang tuamu ada karena ada nenek kakekmu.
Nenek kakekmu ada karena ada buyutmu sampai ke atas, sampai ke yang pertama. Alam semesta ini ada karena ada yang bikin. Sederhananya seperti itu. Nah, yang bikin itu adalah dalam kepercayaan orang Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Quran, huwa khaliqun, dia adalah pencipta. Khaliqu kulli syai'in, atau khalaqa kulla syai'in, telah menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah yang ada ini, saya ulangi, Allah yang ada ini yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kalian yang lagi main-main di belakang sana, itu meliputi segala sesuatu. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian meliputi segala sesuatu. Contoh yang sering saya berikan kepada anak ini adalah kalau ada seekor ikan, kalian simpan di dalam akuarium. Akuarium itu kalian isi dengan air. Maka air itu meliputi ikan. Saya ulangi, air itu meliputi ikan. Kaca akuarium itu meliputi air dan ikan. Ruangan, kamar, tempat kamu simpan itu akuarium dengan ikan, meliputi kaca akuarium, air, ikan. Itu konsep meliputi. Nah, kita ini tanpa kita sadari, tidak disadari ya, sedang diliputi oleh oksigen. Jadi kalau oksigen itu seperti air, kita ini sedang berenang-renang di dalam oksigen. Kalau oksigen itu bisa kita lihat wujudnya seperti air, maka kita sekarang ini sedang berenang-renang di dalam oksigen. Sayangnya tidak bisa dilihat dalam mata. Itu konsep meliputi. Jadi kita ini diliputi oleh oksigen, tapi kita tidak lihat. Bahkan kita mungkin tidak rasa. Bahkan kita mungkin tidak sadar bahwa ada oksigen di sekitar kita ini. Nah, itu konsep meliputi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in muhitun. Allah itu meliputi segala sesuatu. Salah satu bahasa Arabnya tembok selain jidarun, salah satu bahasa Arabnya tembok adalah haitun, sesuatu yang meliputi. Diambil dari fi'il madhi hata. Artinya apa? Dalam bahasa anak-anak, saya ulangi ya, dalam bahasa anak-anak, bahasa yang kalian bisa mengerti, Allah itu diumpamakan. Meskipun ini tidak bisa diumpamakan ya, tapi supaya kalian mengerti, Allah itu diumpamakan sebagai sebuah ruang. Sebagai sebuah ruang. Allah sebagai sebuah ruang, segala sesuatu itu ada di dalamnya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu temanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi alam semesta. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala temanmu itu meliputi alam semesta. Nah, bagus, songkok sudah dipasang. Jadi Allah temanmu itu meliputi alam semesta atau segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu,
dimanapun kamu berada, pasti kamu ketemu dengan Allah. Karena Allah meliputi kamu. Ahatakallahu, Allah meliputi diri. Itu sebabnya Allah bilang bahwa Allah itu bersama dengan kalian, atau Allah itu dekat dengan kalian. Allah itu bersama dengan kalian. Jadi meskipun kamu sandar, main-main songko, Allah itu bersamamu itu. Meski kau tidak lihat. Jadi Allah itu bersamamu. Bukan kamu yang bersama Allah, tapi Allah yang bersama kamu. Jangan dibalik. Tidak ada seorang pun manusia yang bersama dengan Allah, itu tidak ada. Yang ada adalah Allah yang bersama dengan manusia. Jadi dia ada, kamu berada di dalamnya Allah, Allah dekat dan bersamamu. Kamu baca di Al-Baqarah kalau tidak salah itu, inni qaribun ujibu da'watad da'i ila da'ani wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama dengan kamu ainama, dimanapun kamu, kuntum, sedang berada atau telah berada. Nah, karena itu tidak seperti teman imajinasi, tidak seperti temanmu yang bisa mengkhianati kamu setiap saat. Allah itu selalu ada. Jadi kalau kamu butuh Allah, apa yang kau lakukan? Bukan. Apa yang paling pertama kali kamu lakukan kalau kamu butuh Allah? Oke. Kalau kamu butuh temanmu, apa yang kau lakukan? Panggil. Kau panggil dulu. Kau panggil dulu. Jadi kalau kamu butuh temanmu, kamu panggil dulu. Nah, sama dengan Allah itu sebagai teman kita, teman kalian. Kalau kamu butuh Allah, yang paling pertama kamu lakukan bukan sandar di teko, baring, terus cerita-cerita, bukan. Jadi ketika kamu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling pertama kamu lakukan adalah panggil. Panggil namanya. Al-Qur'annya bilang, ud'ullaha awid'ur rahman. Panggil Allah atau panggil Ar-Rahman. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama mana saja yang kamu pakai untuk memanggil Allah, Allah itu lahu, untuknya, baginya, al-asma, ya, untuk sederhananya, nama-nama al-husna, yang terbaik, yang terindah. Panggil. Misalnya kamu butuh pendengar. Saya punya masalah ini, mau cerita. Siapa pendengar yang terbaik? Allah. Di dalam Al-Quran kamu baca Sami'un, Maha mendengar. Jadi kalau kamu panggil dia, pasti dia dengar panggilanmu. Kalau kau curhat sama dia, pasti dia dengar curhatanmu. Karena Allah salah satu namanya adalah Sami'un, yang maha mendengar atau yang menjadikan mendengar.
Jadi ada dua namanya Allah di dalam Al-Quran. Udu'ullaha awidu'ur Rahman. Allah atau Ar-Rahman. Jadi kapanpun kamu butuh Allah, panggil. Pakai apa? Pakai Allah atau Ar-Rahman. Tapi tidak seperti kalau kau panggil temanmu. Temanmu kau berdua lagi mandi di shower. Kamu butuh sabun. Kau panggil temanmu dengan suara yang keras. Allah itu tidak perlu dipanggil dengan suara yang keras. Nah, setelah kamu memanggil, apa yang terjadi? Tunggu dulu. Kalau kau panggil temanmu, temanmu tidak menjawab, apa yang kau lakukan? Jadi kalau kamu panggil Allah, yang kamu lakukan adalah menunggu jawabannya Allah. Jadi kalau kamu butuh Allah, kamu panggil Allah. Setelah kamu memanggil Allah, yang kau lakukan adalah menunggu jawabannya. Jadi urutannya adalah panggil Allah, tunggu jawabannya, tunggu jawaban panggilanmu, baru setelah ada jawabannya kamu meminta. Saya ulangi, terutama bagi kalian yang frustrasi, kenapa doa-doaku tidak dijawab? Saya minta HP yang bagus, tidak dikasih. Saya minta laptop, tidak dibelikan. Sudah ada yang minta motor ke di sini? Sudah ada yang minta motor? Oh, sudah ada ya? Ya. Jadi urutannya adalah panggil dulu Allah, baru dengarkan jawabannya, responnya. Kalau responnya sudah ada, baru minta. Kalau kamu begitu, itu kamu sudah menjadikan Allah sebagai temanmu. Kalau kamu sudah lakukan tadi itu, kamu panggil Allah, tunggu responnya, begitu kau dapat responnya Allah, kamu meminta, itu kau sudah jadikan Allah sebagai temanmu secara praktek. Bukan lagi teori, bukan lagi khayalan, bukan lagi imajinasi, tapi sudah nyata. Sudah nyata. Sudah menjadi pengalaman, sudah sesuatu yang kamu alami, yang sudah kamu rasakan. Jadi Allah itu bukan lagi teori, bukan lagi di dalam otak ini digambarkan Allah itu begini, 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 tidak. Tapi kamu sudah rasakan, kamu sudah alami, kamu sudah punya pengalaman, bukan lagi pengetahuan. Jadi urutannya adalah begitu kamu butuh, panggil Allah, tunggu responnya, setelah dapat responnya, baru minta. Nah, begitu. Kalau kamu sudah lakukan itu artinya kamu sudah menjadikan Allah sebagai temanmu. Ya, jadi biar kau sedang lipat-lipat kertas, main-main kertas, kau bicara sama Allah. Allah, saya butuh ini sesuatu. Kau lipat-lipat kertas, tidak apa-apa. Apapun yang kamu lakukan, ya, jangan pernah lepas dari temanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah sebagai teman, ya, atau ya, fungsikan Allah sebagai teman, manfaatkan Allah sebagai teman. Kenapa begitu? Kenapa saya kasih tahu kalian ini? Karena kalian itu dosanya masih sedikit. Saya ulangi, kalian itu dosanya masih sedikit. Sinyalmu sama Allah itu masih sangat kuat. Saya ulangi, sinyalmu ke Allah itu masih sangat kuat. Atau saya ganti perumpamaannya. Ini
kalimat yang kedua atau paragraf yang kedua. Sudah itu silakan tidur bagi yang mau tidur. Kamu itu ibarat cermin. Kau bayangkan ini seperti cermin. Cermin itu kalau semakin dia tua, itu semakin banyak yang buram, semakin banyak yang kabur. Nah, sama dengan hatimu itu. Semakin kau tua, semakin banyak dosamu, cerminmu itu semakin kabur, semakin gelap, semakin banyak debunya yang menempel. Itu tidak bisa dihindari itu. Karena semakin tua kita, semakin panjang usia kita, ya semakin banyak dosanya. Nah, sehingga kalau kamu panggil Allah, ajak dia berbicara, itu peluangnya dijawab lebih besar daripada orang-orang dewasa yang memanggil Allah. Nah, mengerti itu perumpamaannya? Jadi itulah Allah dalam satu sudut pandang. Allah itu adalah temanmu. Jadikan dia sebagai temanmu. Jangan sia-siakan temanmu yang selalu ada itu. Jangan sia-siakan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau nggak janji kau teman kamarmu, masih ada kemungkinan dia tidak penuhi janjinya. Dan kalau Allah yang sudah janji kalian, itu pasti dia penuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wa'dallahi haqqun. Janjinya Allah itu benar, nyata, pasti. Jadi manfaatkan sekali lagi Allah sebagai temanmu. Itulah temanmu yang paling jujur. Itulah temanmu yang paling sakti, yang paling hebat, yang tidak pernah tidak membantu kamu. Selalu kau bantu, selalu kamu dibantu Allah, meski kamu tidak minta. Pernahkah kau minta oksigen? Kenapa kau dikasih? Karena kalau kau tidak dikasih, mati. Coba kau pikir itu, betapa baiknya temanmu yang namanya Allah itu. Jadi selalu kamu bicara sama Allah. Kalau kau bicara sama temanmu yang sedang tidur, tidak didengar. Tidak didengar kau itu. Kau bicara sama temanmu yang sedang tidur. Allah itu tidak pernah tidur. Di mana ayatnya itu? Ada di ayat kursi. Nah, di bagian mana itu ayat kursi? Itu sudah ada. La ta'khuzuhu wala. Kalau kau ajak temanmu yang sudah tidur bicara, kayak orang gila. Orang tidur diajak bicara, tidak bisa menjawab. Tapi kamu coba bicara sama Allah, biar jam 2 malam kau bangun panggil Allah, pasti dia jawab panggilanmu. Allah tidak pernah tidur. La ta'khuzuhu sinatun wala naumun. Naumun itu tidur, kayak itu sana. Itu naumun, itu tidur. Itu naumun, itu anak yang tidak pakai songkok. Itu naumun, tidur. Pasti sering kamu di asrama curhat cerita sama temanmu. Kok baru saja tidur gimana ini Pak? Nah, bilang temanmu, untuk apa saya dengar cerita yang membosankan? Itu terus Nabi bilang, kemarin itu cerita misalnya. Dan kalau kau sama Allah cerita, itu tidak ada bosannya, karena dia yang atur hidupmu. Jadi kalau kamu mau tahu masa depanmu, tanya Allah, pasti dia jawab. Karena Allah itu bilang begini di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum.
Terjemahannya ada dua. Panggil aku, astajib lakum, aku jawab panggilanmu. Atau minta kepadaku, aku penuhi permintaanmu. Pasti. Kalau Allah sudah bilang begitu, Allah itu la yukhliful mi'ad. Dia sudah janji. Kalau kau panggil dia, dia menjawab. Kalau kau minta sama dia, dia kasih. Pasti. Cuma ada satu masalah besar. Jadi masalah terbesar kalian adalah sama seperti kalian tidak menyadari oksigen itu ada. Susah kau bernafas, baru kau butuh yang namanya oksigen. Sesak napasmu, kalau baru kau sadar, oh ya saya butuh oksigen. Kapan kau butuh Allah? Pada saat kamu punya masalah besar, baru kita menangis-menangis, sembahyang. Wow Tuhan, kalau lu kasih ke ini apa kau minta, puasa tak 20 hari, nazar. Sebelum kau kena masalah, siapa itu Allah? Tidak kenal. Siapa kau? Tidak kenal. Itu masalahmu. Kamu tidak sadari ada temanmu di sampingmu. Biasa begitu, pasti begitu. Kau lagi main-main, kau tidak rasa ada temanmu di sampingmu ini, tidak kelihatan. Dia ada, tapi kau tidak rasa, tidak sadar. Nah itu masalahmu terbesar. Kamu tidak menjadikan Allah sebagai temanmu. Kau anggap dia tidak ada. Kau anggap dia tidak sama-sama denganmu. Padahal dia selalu sama-sama denganmu. Oke ya, saya sekali lagi tidak berharap kalian paham ini, tetapi cukup kamu sudah pernah mendengar. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.